Setelah sholat subuh ini friends, tiba-tiba si Rani ini matanya melotot gini, ya kan, diem, nggak ngomong sama sekali. Nah, teriak dong si Lia ini, karena kaget kan dia kan ngeliat kayak gitu, teriak. Nah, spontan karena di situ Bagas lagi sama si Bagas, si Anas dan juga si Nanda ini lagi dalam tenda, kaget dong mereka ini. Keluarlah mereka, nyamperin ke tendanya si Rania dan juga si Lia ini. Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua hari ini? Baik semua kan, gak ada yang sakit dan pastinya gak ada yang galau nih friends. Karena di sini bukan tempat itu galau-galauan friends. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan ngebawa jadi tentang pendakian ke Gunung Gede ya friends ya. Nah, jadi di sini sebetulnya namanya Nanda, friends. Nah, si Nanda ini dia tuh punya pengalaman ketika naik ke Gunung Gede, friends. Bagaimana ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini ya, friends ya. Karena udah nge-like nih, udah pasti ya, friends ya. Rezekinya itu lancar banget nih. Nah, jangan lupa follow juga nih, karena udah follow, udah pasti, friends. Dipermudah segala urusannya. Oke, so, tak berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, cerita dimulai pada 2007 ya friends ya. Nah pada saat itu nih si Nanda ini masih sekolah friends, masih sekolah, yaitu masih SMA ya, SMA kelas 3 gitu loh si Nanda ini. Nah Nanda ini kebetulan tuh punya cewek friends, namanya si Freya. Nah Nanda ini karena memang Nanda ini juga lumayan ganteng ya orangnya, dia tuh putih dan juga ya kayak orang Cindo lah, kayak orang Cina lah gitu ya kan, Cina-Cina koko gitu loh. Nah kebetulan si Freya ini juga banyak friends, banyak yang ngidam-ngidamin gitu loh. Jadi emang jadi primadona aja di sekolahnya si Freya ini kebetulan. Nah kebetulan nih ibaratnya kayak pangeran ketemu sama putri gitu loh. Nah mereka ini berpacaran itu udah lama banget friends, dari 2005 kayaknya. Dari 2005 berarti dari kelas 1 SMA. Nah si Nanda ini sama si Freya ini. Nah kebetulan waktu itu sih si Nanda itu lagi nongkrong nih sama temen-temennya di kantin ya friends ya, di kantin lagi nongkrong nih mereka, bercanda di situ, bercanda ngobrol-ngobrol ya kan, karena kebetulan waktu istirahat. Nah terus nggak lama nih temennya Frenny datang ngasih surat ke si si Nanda ini gitu loh, dikasih lah sama temennya Freya. Nah diterima dong sama si Nanda, karena pada saat itu zaman dulu kan gak ada HP ya friends, jadi masih surat-suratan gitu ya kan di sosmed gitu loh. Nah masih surat-suratan, akhirnya diterima lah sama si Nanda ini, diterima. Nah tapi belum dibuka nih sama si Nanda ini. Nah Nanda juga berpikir positif, mungkin ini apa ya, surat-surat apa ya, mungkin ungkapan rasa kayak biasalah pada umumnya orang pacaran tuh gimana sih ya kan, sayang-sayangan ya kan gitu loh. Nah akhirnya disimpan lah sama si Nanda ini di dalam sakunya, saku sekolah, seragam sekolah. Nah akhirnya bel lah berbunyi friends, bel berbunyi menandakan waktu masuk. Nah mulailah pelajaran. Nah mulai pelajaran, nah nggak sengaja nih friends, karena Nanda ini penasaran dan juga kepo ya si Nanda ini, dibuka lah sama si Nanda ini. Nah begitu dibuka friends suratnya ini, dia itu kaget banget friends. Kenapa kok bisa kaget? Nah ternyata si Freya ini minta putus sama si Nanda ini friends. Intinya ngejauh lah dari si Nanda ini. Nah pantesan kemarin itu pas si Nanda ini ketemu sama Freya tuh nggak kayak biasanya gitu loh. Si Freya ini berusaha kayak menghindar menghindar dari si Nanda ini, si Freya. Nah akhirnya dia sedih dong, sedih, kaget, pokoknya campur aduk lah, chaos lah si Nanda ini perasaannya gitu loh. Karena satu emang dia sayang banget sama si Freya ini, si Nanda ini, dan juga ya udah lama banget gitu loh friends, banyak kenangan-kenangan gitu loh. Nah akhirnya ya udahlah, pulanglah sekolah friends, pulang sekolah. Nah pulang sekolah ini si Nanda ini cemberut terus tuh gitu loh, cemberut kayak orang apa ya, kayak orang gak nafsu hidup gitu loh, gimana ya, kayak nggak bisa menikmati hidup gitu loh si Nanda ini. Ya ditanya dong sama temennya, sama si Fikri ini, tanya dong, "Ndak, lu kenapa sih Ndak, kayak orang linglung kayak gitu, diem aja melototin jalan aja, nggak jelas sih lu," gitu. Ditanya, "Ada masalah apaan sih lu Ndak?" Kata si Fikri ini. Nanda ini nggak mau ngomong, dia tuh cuma diem doang gitu loh. Nah setibanya malamnya nih nongkrong kebetulan Nanda di situ, ada teman-temannya juga, ada si Fikri, ada si Lana, ada si Rama juga di situ. Nah, Fikri, Lana sama
Rama di situ. Berempat lah mereka di situ. Nah kebetulan mungkin si Nanda ini saking gimana ya, perasaannya nggak enak dan juga pengen minta saran sama temen-temennya, akhirnya dia ngomong lah. Nah ngomong sama si mereka bertiga ini, si Nanda ini ngomong bahwa misalnya si Nanda ini habis diputusin sama si Freya dong. Nah mereka bertiga ini kaget dong, karena tahu mereka ya, dia itu kayak apa ya, nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada apa-apa, dan juga intinya deket banget gitu loh, emang harmonis lah hubungan mereka ini. Nah bingungnya si Nanda juga di situ, friends. Ternyata mereka ini nggak ada masalah apa-apa, satu. Kedua, emang apa ya, ya udah nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Nah, tiba-tiba si Freya ini menjauh. Nah akhirnya ya udahlah, mereka di situ cerita terus ngasih solusi gini-gini. Udahlah, nggak usah terlalu pikir. Intinya nggak usah terlalu bawa pikiran gitu loh. Kalau emang jodoh juga pasti kembali lagi, nanti lu juga pasti bersama lagi kalau emang jodoh. Kalau emang gak jodoh pasti ya digantikan yang lebih baik lagi, kata teman-temannya gitu tuh. Nah tapi namanya orang patah hati ya gimana ya, kayak ya udah gitu. Kalau orang Jawa tuh katanya mandi apa adu serateles ya kan, terus mangan raina katanya, terus turu rajena. Nah katanya orang Jawa gitu, friends. Nah akhirnya udah masih lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan temennya ini ngajakin patungan, friends. Ngajakin patungan buat beli minuman lah. Tahu sendiri lah anak muda ya kan, apalagi posisi hatinya lagi hancur ya kan, habis putusin pacarnya, jadi ya mereka memutuskan untuk minum-minum lah gitu. Nah tapi pada saat itu Nandi tuh sadar, friends, karena ya minum ini nggak bakal menyelesaikan masalah gitu loh, nggak bakal mengisi kekosongan hatinya gitu loh. Nah akhirnya udahlah, di situ Nanda memilih untuk balik, friends. Nah balik, akhirnya disorakin lah sama temen-temennya gitu, gini udah. Tapi Nanda itu bodo amat, pulanglah dia, friends. Nah pulang, kebetulan pada saat itu hari Minggu, friends. Nah jadi pas nongkrong itu malam Minggu. Nah bangunlah, yang biasanya Nanda ini pagi-pagi itu masih molor ya, itu bangunnya siang. Nah tiba-tiba ini masih udah bangun duduk di ayunan. Nah di depannya rumahnya si Angga ini, si Angga, di depan rumah si Nanda ini itu ada ayunan gitu loh, friends. Ayunan dari pohon gitu loh, jadi dari ban karet gitu loh. Nah duduk situ tuh. Nah kebetulan ada kakeknya keluar ditanyain dong, karena emang mereka ini orang Betawi ya kan, lu kenapa sih lu cemberat perut kayak orang blow on lu gitu, kata kakeknya si Nanda. Tapi Nanda diem aja ya kan, nggak punya duit lu gitu, kata si kakeknya si Nanda ini. Udah dikasih lah, friends. Dikasih berapa? Dikasih gocap waktu itu 50.000. Nah pada zaman 2007 50.000 tuh gede banget ya, friends ya. Kayak sekarang tuh mungkin 500 ribuan kali ya untuk sekarang ya. Nah akhirnya diterima lah sama si Nanda. Ya walaupun hatinya kosong, ya lah, namanya duit, udah penting punya duit lah, dikantongin lah sama si Nanda. Nah akhirnya si kakeknya ini pergi. Nah kebetulan si Nanda ini punya temen, friends, punya temen di daerah Bandung ya. Si Nanda ini punya teman di daerah Bandung. Nah kenapa Nanda ini, karena ketika Nanda diem ya, kepikiran apa, kepikiran yang manis-manisnya gitu loh, waktu pacaran berdua ya kan, naik motor bareng ya kan, terus sering di taman berdua, itu keinget terus gitu loh kalau nggak punya kegiatan pas si Nanda ini lagi ngelamun. Nah akhirnya ya udahlah, Nanda ini memutuskan untuk jalan-jalan ke Bandung gitu loh, friends, karena dia udah dikasih duit 50.000, itu lumayan ya kan ya, dikasih duit 50.000, akhirnya jalanlah ke Bandung Nanda ini. Nah sebelum jalan izin dulu nih sama kayak neneknya dan juga bapaknya si Nanda. Kebetulan ibunya Nanda ini udah nggak ada gitu loh, friends. Nah, akhirnya izin lah si Nanda ini, izin kepada neneknya, Nek, Nanda mau izin mau ke Bandung gini. Ya udahlah diizinin, karena emang Nanda ini udah apa ya, berarti ya udah percaya gitu loh keluarganya ini sama si Nanda, karena emang dia udah biasa keluar gitu loh ya. Ya bukan keluar tuh kayak bukan dilosir gitu loh, friends, tapi tetap dipantau gitu loh. Nah ditambahin lah sama mbahnya ini uang 20.000. Nah jadi kan totalnya ada 70.000 nih. Lalu main seneng dong si Nanda ini bakal bekel gitu loh berangkat ke Bandung. Nah kebetulan diizin bapaknya juga, bapaknya tuh ngasih berapa, sekitar 15.000 atau berapa gitu. Nah lumayan tuh, udah punya 85.000 ya kan. Nah mungkin ya kan kalau di zaman sekarang tuh 85.000 di tahun 2007 itu udah kayak 850.000 ya kan mungkin. Nah akhirnya berangkatlah si Nanda ini, pamit, akhirnya berangkat naik motor dari Jakarta ke Bandung. Nah akhirnya berangkatlah si Nanda ini naik motor. Nah akhirnya dia mampir dulu nih ke warung buat beli rokok ya kan si Nanda ini. Nah di perjalanan ini si Nanda itu keinget terus gitu loh, friends. Keinget waktu momentum si Nanda ini sama si Freya ini itu boncengan gitu loh, friends. Pulang sekolah ya kan, kadang kalau berangkat sekolah juga si Nanda ini jemput gitu.
keinget terus nih friends. Nah bahkan sekarang kan joknya udah kosong nih, nggak ada orang nih. Nah keinget terus si Nanda ini, keinget terus. Jadi meleng nih si Nanda kebetulan meleng, ada mobil tuh rem mendadak gitu loh friends. Jadi kenceng tiba-tiba mendadak. Nah karena si Nanda ini nggak siap, dia juga meleng, nabrak lah di situ friends. Nabrak. Nah tapi nabraknya itu untung apa ya, karena emang kesalahan mobilnya ya, Nanda ini jadi nggak tanggung jawab gitu loh, nggak suruh tanggung jawab. Ya udahlah, di maklumin sama pemilik mobilnya karena emang dia salah, ngerasa salah gitu loh. Nah jalan si Nanda ini. Oke, ada aja friends itu cobaan si Nanda ini mau ke Bandung. Nah akhirnya sampai lah di Bandung nih friends, sampai lah di Bandung. Nah setelah nyampe di Bandung, langsung lah si Nanda ini ke rumah temennya. Nah nama temennya itu Anas friends. Nah si Anas ini kebetulan tuh nggak di rumah ya, lagi nggak di rumah pas si Nanda ini nyampe. Kan lumayan ya kan buat makan di situ kan. Jadi nggak ngoreng duit, enggak lah, emang niatnya buat silaturahim gitu loh si Nanda ini. Nah ternyata si Anas ini lagi di sawah gitu loh friends, lagi di sawah kebetulan. Dan di situ cuma ada ibunya sama bapaknya gitu loh friends. Nah kebetulan ibu sama bapaknya ini baik banget friends, karena memang dulu kan Nanda ini kan sering ya main ke situ ya, emang teman deket lah bisa dikatakan. Jadi si Anas ini dulu tuh tinggal bareng sama si Nanda, bukan bareng, maksudnya kompleknya tuh satu wilayah gitu lah sama si Nanda ini. Nah mereka ini bisa dikatakan teman deket lah gitu, jadi kenal bapak sama ibunya ini gak sama si Nanda ini. Nah setelah nunggu lama si Nanda ini sambil tiduran ya kan di rumahnya si Anas ini, baliklah Anas itu waktu sore gitulah, sore balik. Nah kaget dong si Anas ini karena emang udah lumayan lama gak ketemu, hampir beberapa bulan gitu gak ketemu. Tiba-tiba situ ada si palanya si Nanda gitu loh. Ya udahlah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Nah awalnya nih friends, awalnya si Nanda ini nggak punya pikiran buat naik gunung gitu loh, nggak punya pikiran buat naik gunung ke gunung gede gitu loh, nggak ada pikiran gitu loh. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol sampai malam. Biasa kan anak muda melek-melekan ya kan, begadang. Nah pas paginya nih friends, tiba-tiba si Anas ini bilang, Enda lu mau gak naik gunung gede nih sama kawan-kawan gua kalau lu mau, ya kan lumayan ya kan, kita bisa refreshing gitu. Nah Nanda itu sempat mikir dulu friends, mikir naik apa enggak ya. Dan kebetulan Nanda ini juga punya uang 85.000 nih yang dari kakeknya, nenek sama bapaknya ini. Nah akhirnya Nanda ini yaudahlah, karena emang dia lagi galau ya kan, akhirnya dia memutus untuk naik ke gunung gede bareng si Anas ini friends. Nah kebetulan waktu itu tuh temennya Anas kontak si Anas ini, kan Anas ini punya HP ya friends ya, dulu tuh apa ya, HP BlackBerry atau apa gitu loh. Nah di SMS sama temennya. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke gunung gede friends. Nah akhirnya mereka ini memutuskan untuk janjian di base camp ya friends ya, base camp Cibodas friends. Nah akhirnya si Anas dan juga si Nanda ini nyampe friends di base camp Cibodas. Nah kebetulan si temannya ini Bagas ini udah nungguin nih. Bagas ada ketiga temannya nih, Bagas, Rania dan juga si Lia ini. Nah 2 cewek 1 cowok nih friends. Nah mereka ini harus untuk naik ke gunung gede. Nah karena mereka udah nunggu lumayan lama, akhirnya mereka pesen nih friends, pesen kopi dulu ya kan buat nyantai, pesen kopi sama teh lah di situ sama cemilan lah friends ya. Nah yang nggak mereka tahu friends, ternyata si Rania ini friends itu lagi menstruasi ataupun lagi head ya friends ya. Nah karena peraturan zaman dulu, bukan peraturan sih apa ya, kayak emang udah hukum atau gimana gitu loh, kalau orang menstruasi itu kebanyakan tuh nggak boleh naik gunung friends ya kan. Nah karena kebetulan si Rania ini masih pemula gitu loh, karena emang nggak paham juga, karena emang baru beberapa kali naik gunung gitu loh, 2-3 kalian, dan ini ketiga kalinya, jadi nggak tahu gitu loh. Nah dan mereka berempat ini itu nggak tahu friends kalau si Rania ini lagi menstruasi gitu loh friends, atau lagi haid gitu loh. Nah karena emang katanya friends ya, kalau kita naik ke gunung itu harus suci gitu loh badannya katanya. Nah akhirnya si Lia ini izin kamar mandi gitu loh. Rania ini izin kamar mandi. Nah ditemenin dong sama si Lia ini, ditemenin si Rania ini. Nah pas sampai kamar mandi friends, selang 5 menit tiba-tiba si Rania ini apa ya, teriak gitu loh, wah gitu. Kaget dong si Lia ini yang lagi di luar gitu loh. Diketok-ketok lah pintunya, tok. Rania, kamu kenapa? Nah dibuka dong sama Rania. Nah dia ngomong nih, karena kan pas itu kan ada cermin nih friends, ada cermin gitu loh di kamar mandinya gitu. Nah karena emang di situ ada cermin, nah dia nyermin tuh, habis kamar mandi itu dia nyermin sebentar. Nah dia ngeliat tuh dari cermin nih friends, itu ada sosok perempuan ya friends ya, itu lagi ngeliat ke arah cermin gitu loh.
Nah, padahal posisi kan di dalam kamar mandi kan cuman ada si Rania doang gitu loh, gak ada orang sama sekali. Kaget tuh di situ Rania, kayaknya si Rania ini teriak gitu loh friends. Nah, coba ditenangin nih sama si Lia, ditenang-tenangin. Nah, akhirnya karena emang mereka ini nggak mau merusak suasana gitu loh friends, dia ini nggak cerita nih sama ketiga cowok ini atau temennya, sama si Nanda, sama si Anas, dan juga sama si Bagas ini nggak cerita sama sekali gitu loh. Si Lia sama si Rania ini, ya udahlah. Dirasa cukup aman, udah semua. Akhirnya mereka memutuskan untuk dari base camp naik ke Gunung Gede friends. Nah, pendakian pun dimulai dari sini friends. Nah, mereka ini berjalan dari base camp ke Telaga Biru friends. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa dulu tuh Telaga Biru ini ya friends, itu terkenal lumayan angker ya friends. Telaga Biru ini banyak yang ngelihat sosok bayangan perempuan di dalam apa ya, airnya gitu loh, di dalam airnya gitu. Dan kebetulan waktu itu setibanya rombongan si Anas ini, si Randa ini nyampe ke Telaga Biru. Nah, nggak sengaja ini si Rania ini ngelihat, friends, karena di situ kan ada batu ya, friends ya. Si Rania ini ngelihat ada perempuan tuh duduk. Ada perempuan tuh duduk sambil mainin rambutnya gini loh. Padahal posisi itu masih sore ya, friends ya, masih sore. Nah, ini rambutnya kayak gini. Nah, kaget dong di situ Rania. Tapi si Rania ini nggak mau cerita sama si teman-temannya ini loh friends. Si Rania ini nggak mau apa ya, merusak suasana gitu loh. Dia udah coba dipendam lah sama si Rania ini. Nah, kira setelah sampai Telaga Biru, setelah melewati Telaga Biru, mereka ini menuju ke Rawa Gayong ya friends ya, ke Rawa Gayong. Nah, sesampainya mereka ini di Rawa Gayong friends, itu mereka tuh ngerasa merinding banget ya friends. Entah kenapa padahal di situ posisi masih lumayan terang ya, nggak gelap-gelap banget, tuh merinding. Dan kabut tipis itu menyelimuti situ friends, Rawa Gayong ini friends. Nah, mereka sempat deg-degan dong di situ, deg-degan, nggak tahu kenapa tiba-tiba Hanum merinding dan juga deg-degan gitu loh di situ. Tapi mereka nggak menggubris, fokus untuk mengejar waktu juga ya friends ya, karena emang udah mau maghrib juga. Kayak mereka memutuskan untuk menuju ke air terjun Ciberem friend. Nah, sampai di air terjun Ciberem ini nggak ada apa-apa, dia cuma melihat pemandangan doang. Karena kebetulan si Bagas ini bawa kamera kecil dulu ya, itu foto-foto di situ friends. Mereka berlima ini. Nah, setelah foto-foto, mereka memutuskan untuk mendaki lagi nih friends ke Pancangan Kuda ya friends ya. Nah, setelah panjangan kuda aman-aman aja, terus lanjut lagi ke air panas, itu nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di kandang batu friends. Nah, di kandang batu akhirnya mereka ini memutuskan untuk mendirikan tenda di sana gitu loh. Nah, karena situ hari lumayan gelap ya, sudah menunjukkan pukul 6 sore kayaknya sih di situ waktu itu ya kan, di kandang batu itu. Akhirnya mereka mendirikan tenda di situ. Nah, diriin lah friends 2 tenda ya kan, bisa dong, nggak mungkin dong sama-sama campur cewek sama cowok, apalagi bukan muhrim ya kan. Nah, dipisahin nih, tenda cewek dibuatin ya. Pada saat itu dibagi tugas friends, si Bagas sama si Anas ini bikin tenda, Bagas buat cowok, si Anas ini buat tenda cewek. Nah, si siapa namanya, Nanda ini suruh buatin api unggun gitu loh friends. Nah, buatlah api unggun. Nah, si cewek ini suruh istirahat gitu loh. Nah, emang ya mereka ini apa ya, bukan nggak mau ngasih jam terbang gitu, nggak, maksudnya emang karena mereka ini laki-laki, ya udah perempuan istirahat aja. Nah, istirahat mereka di situ. Nah, akhirnya tenda sudah jadi ya kan, api unggun sudah jadi juga. Mereka memutuskan untuk masak-masak di situ friends. Nah, yang cowok-cowok buat kopi dulu, yang cewek masak nih friends tugasnya. Nah, asik dong mereka ngobrol-ngobrol di situ. Nah, akhirnya mereka ngobrol di situ ya kan, bercanda, ketawa TV ya kan, sambil nunggu makanannya matang nih friends. Nah, akhirnya makanannya matang juga ya kan. Setelah makanannya matang, ya udah mereka makan bersama di situ. Berdoa bersama juga, langsung makan bersama. Nah, setelah makan bersama, si Rania ini ngerasa apa ya? Ngerasa nggak enak badan aja gitu loh, si Rania ini ngerasa nggak enak badan. Nah, akhirnya ya udahlah, mereka si Rania ini memutuskan untuk istirahat duluan gitu loh. Nah, di situ masih ada Lia. Si Lia ini nggak istirahat, ya udah mereka nimbrungnya sama si cowok-cowok ini. Nah, kebetulan karena emang si Anas ini ya friends ya, si Anas itu orangnya apa ya, ngerasaan gitu loh, kayak emang dikasih kelebihan gitu loh. Nah, si Anas sih ngerasain kayak ada apa ya, kayak ada yang ngeliatin gitu loh friends, dari ujung sana gitu loh, depan tendanya itu kan ada pohon gitu loh. Nah, kayak dia ngeliatin dari situ gitu loh. Nah, si Anas ini coba diem aja gitu loh friends. Nah, nggak lama ternyata Nanda juga ngeliat si Nanda ini. Nanda ini juga ngeliat gitu loh friends. Nanda ini juga ngeliat, bingung dong, tanya dah sama si
Anas ini si Nanda, Nas lu ngeliat gak sih Nas, kayak ada orang di situ Nas, melototin kita Nas. Iya gue ngeliat gitu. Nah kebetulan Bagas ini nggak ngeliat sama sekali friends, sampai mereka udah fokus, udah dianggap angin lalu lah. Nah kebetulan jam menunjukkan pukul 10 malam friends, karena mereka udah capek juga ya kan, pendakian dari base camp sampai sini lumayan memakan waktu yang cukup lama dan juga energi juga terkuras. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat friends. Akhirnya mereka masuklah tenda masing-masing gitu loh. Nah kebetulan pas mereka istirahat ini, nah Rania ini kebangun friends, si Rania ini kebangun gitu. Rania ini kebangun, Rania ini ngedenger friends. Karena kebetulan itu Rania ini ngebangun jam sekitar jam 1-an atau jam setengah 12-an gitu loh, si Rania ini bangun gitu. Rania ini ngedenger suara gamelan gitu loh friends. Gamelan dari arah apa ya? Gamelan dari arah yang kayak deket gitu loh friends. Kayak ada yang mainin gamelan tuh deket banget dari tendanya gitu loh friends. Nah si Rania ini main ngeliat nih friends, pengen ngeliat memastikan gitu loh, pengen keluar gitu, tapi Rania ini nggak berani gitu loh. Nah si Rania ini pengen bangunin Sila juga nggak enak, karena didengerin nggak sama si Rania ini, didengerin dong suara gamelannya. Semakin lama semakin jelas ya kan, jelas kenceng, kayak makin deket gitu loh, makin deket, makin deket, makin deket. Nah karena emang perasaan si Rania ini nggak enak, akhirnya si Rania ini tidur lah friends lah, tidur ya udah langsung tidur. Nah besoknya pas rencana mau summit ya kan ke puncak Gunung Gede, nggak taunya friends, si Rania ini demam tinggi friends. Di situ panik dong mereka berempat ini ya kan. Nah kebetulan karena emang si Bagas ini nyetok obat-obatan, dikasih lah obat-obatan. Nah sama si Lia dibikin dong teh hangat gitu buat menghangatkan tubuhnya si Rania ini gitu loh. Nah akhirnya bingung nih mereka ini, karena emang nanggung banget ya kan, udah nyampe kandang batu, mereka mau summit ke puncak Gunung Gede. Tapi gimana ya kan, posisi tim mereka ini seperti ini, Rania juga nggak enak badan ya kan, nggak mungkin dong mereka ini egois mau ngelanjutin summit ke puncak ya kan. Nah dan mereka memutuskan untuk coba dulu nih kita ngelihat keadaan kedepannya gimana nanti kondisi Rania ini gitu loh. Nah akhirnya yaudah, akhirnya setelah subuh mereka sholat subuh berjamaah. Nah akhirnya pas setelah sholat subuh ini friends, tiba-tiba si Rania ini matanya melotot gini ya kan, diem, nggak ngomong sama sekali. Nah teriak dong si Lia ini, karena kaget kan dia kan ngeliat kayak gitu, teriak. Nah spontan karena di situ Bagas lagi sama si Bagas, si Anas dan juga si Nandini lagi dalam tenda, kaget dong mereka ini. Keluarlah mereka, nyamperin ke tendanya si Rania dan juga si Lia ini. Nah ditanyain kenapa kamu teriak-teriak, wah udah chaos banget di situ keadaannya, udah nggak terkontrol, si Lia ini udah teriak-teriak gitu loh friends. Nah diliatin dong sama si Bagas. Nah dia ngeliat juga nih friends, si Rania ini diem aja, nggak ngedip sama sekali, cuman matanya melotot gini. Nah nggak lama setelah itu si Rania itu tiba-tiba kayak ngedesis gitu loh, kayak gitu friends. Nah apa mereka berempat ini nggak kaget friends, mereka di situ friends. Nah kebetulan si Anas ini kan emang orangnya bisa ya kan, dia emang bisa gitu loh kayak nyembunyi bener kayak gitu. Nah Anas sih ngelihat, dia tahu, waduh pusing dong si Anas ini, mereka berempat juga pusing. Ternyata Rania ini kesurupan friends. Rania ini kesurupan, udah nggak bisa apalah, tiba-tiba kesurupan gitu. Surupan udah pokoknya digitu sama si Anas, itu udah doain, dibaca-bacain, itu nggak mempan sama sekali friends. Mereka bingung dong, mereka bingung apa mereka turun minta bantuan ya kan. Nah terus si Anas bilang nih, selagi masih bisa kita pegang, masih bisa kita kontrol, ya udah kita kontrol dulu aja, kecuali emang di luar kendali kita emang nggak bisa turun tangan langsung, baru kita turun ke bawah. Nah akhirnya mereka berusaha nih friends, itu dikontrol lah, dipejet lah, dipencet tuh si jempolnya Rania ini sama si Anas ini dipencet. Nah pas dipencet sambil si Anas ini baca-bacain ya ayat-ayat kursi ya, Al-Quran ya kan. Nah si Rania ini teriak friends, teriak kenceng banget ya kan, wah gitu. Nah Rania ini teriak kenceng banget gitu loh. Nah akhirnya kaget dong, mereka berempat ini kaget dong karena si Rania teriak kenceng. Nah
pada saat itu kan posisi tenda kan kebuka ya friends ya, tenda ini kebuka. Nah itu tiba-tiba kayak ada angin ya friends, dalam tenda itu keluar gitu loh, di dalam tenda itu keluar kenceng banget gitu, nampol mukanya sih mereka berempat gitu loh. Nah mereka berempat ini juga kerasa gitu loh, kayak ada angin yang keluar kenceng banget gitu loh, setelah si Rani ini teriak gitu loh. Nah akhirnya setelah si Rani teriak, jempol ini dipencet sama si Anas ini tuh, tiba-tiba Rani itu langsung lemes gitu loh, lemes. Nah langsung pingsan friends Rani ini. Nah dikasih dong sama si Dani minyak kayu putih gitu loh, dikasih minyak kayu putih. Nah setelah 30 menitan ini akhirnya si Rani ini sadar gitu loh friends. Si Rani ini sadar dan gak taunya si Lia ini lagi sadar. Kenapa? Bahwasanya si Rania ini lagi atau sedang menstruasi. Kenapa dia sadar? Karena di dalam tasnya si Rania ini ada pembalut friends. Nah dan di situ mereka berempat sadar kalau si Rania ini sedang menstruasi ya kan, sedang menstruasi. Terus dia naik ke Gunung Gede. Aduh pusing mereka berempat di situ karena nggak ada kasih tahu gitu loh. Dan Rania juga nggak ngomong kalau emang si Rania ini lagi menstruasi gitu loh, nggak ngomong ke anak-anak gitu loh. Udahlah pusing, mereka emang udah kejadian juga, mau gimana ya kan, solusinya udahlah dihadapin aja. Nah, akhirnya terpaksa friends, mereka itu nggak nyampe ke puncak ya friends ya, mereka langsung turun nih, mereka langsung turun friends. Nah akhirnya mereka turun dari kandang batu menuju air panas friends. Nah di situ aman namanya, mereka turun bergegas, prepare, udah prepare, akhirnya mereka turun nih friends, turun ke base camp lah, karena emang keadaannya udah chaos banget dan juga emang udah nggak memungkinkan untuk lanjutkan ke arah atas gitu ya friends ya. Ya udahlah mereka turun ke base camp. Nah sesampainya di base camp friends, sampai di base camp itu Siana ini agak gimana gitu loh, dia tuh nggak kayak pertama kali Siana ini nanjak gitu loh. Nah akhirnya Akamsi atau warga itu enggak dong, ini kenapa dong kayak gini, kok wajahnya pucat banget dan juga lemes gitu loh Siranya ini. Ditanyain dong sama keempat temannya ini, warga lokal otomatis kan tanya, jangan tanya kenapa. Nah akhirnya ceritalah, si Bagas ini cerita sama si Akamsi itu bahwasannya si Rani ini gini kesurupan dari gini. Wah kaget dong di situ Akamsinya, kenapa nggak bilang dari tadi gitu, kenapa nggak pas kejadian tuh kamu bilang, kenapa baru sekarang pas dibawa turun gitu loh. Nah sempat marah di situ friends Akamsinya. Oh ya kan sempat marah karena emang terlalu menyepelekan gitu loh. Padahal ini bukan hal yang sepele gitu loh kata si Akamsi tersebut gitu loh. Akamsi itu apa friends? Akamsi itu anak kamu situ gitu loh, atau yang lola base camp Sindu lah. Nah dimarah-marahin tuh mereka berempat ini karena emang terlalu menyepelekan lah intinya gitu. Nah dan mereka diem karena emang dia udahlah gimana ya udah, akhirnya cuma bisa dengerin doang, diem. Nah dibawa dong si Rania ini, dibawa ke bisa dikatakan apa ya, orang pinter yang ada di desa tersebut gitu loh. Nah dibawa ke rumah yang orang desa tersebut yang pinter gitu loh, diobatin di situ friends. Nah setelah diobatin dan alhamdulillah si Rani ini agak mendingan gitu loh, alhamdulillah agak mendingan. Nah cerita dong si Mbah ini ngomong, nah kenapa Rani ini kayak gini? Ternyata friends si Rani ini waktu pas dia diliatin di kamar mandi itu, si Rani ini ngebuang pembalut itu sembarangan gitu loh friends. Jadi ditinggal tuh di kamar mandi sama si Rania bekas pembalutnya ini. Nah makanya si Rania ini diikutin sampai atas gitu loh sama penunggunya base camp situ. Nah gitu Fred jadi ceritanya. Kaget dong mereka berempat. Nah kaget. Nah cerita akhirnya mereka cerita lah, karena emang pada saat proses pendakian ya kan, si Rania ini nggak cerita kalau Rania ini lagi head gitu loh friends. Dia diem aja gitu loh si Rania ini. Jadi mereka berempat ini nggak tahu bah. Saya dan juga teman-teman ini nggak tahu kalau si Rani ini lagi head gitu. Banyak juga nggak mau memperpanjang masalah ya kan, katanya sing wes yang udah ya udahlah. Sekarang tinggal kita ya pengalaman dan juga buat pembelajaran buat kedepannya gitu loh. Nah akhirnya Rani itu udah mulai sadar, membaik dan juga udah bisa ngomong juga ya kan, berinteraksi sama teman-temannya. Akhirnya tanya dong si Bagas ini, Mbak apakah kita udah boleh pulang Mbak dari sini Mbak gitu katanya. Nah akhirnya Mbaknya nih mengiyakan, katanya udahlah pesannya Mbak cuma satu, kalau ketika kamu pulang jangan pernah mampir kemana-mana dulu, langsung pulang ke rumah, jangan belok ke sini, jangan belok ke sana, langsung pulang ke rumah ya. Ingat pesan Mbak buat kalian berlima ini, ingat nggak usah kemana-mana dulu, langsung pulang ke rumah. Nah kebetulan karena si Anas ini jauh ya rumahnya ya kan, bingung dong
kalau dia nggak balik ke rumah Anas gimana, mau istirahat dulu, tanya dong si Anas ini, si Nanda ini tanya, bah kan sih kan orang Jakarta ya mbak ya, nah terus saya mau pulang ke Jakarta kan jauh banget mbak, nah saya mau pulang ke rumah Anas ini dulu, teman saya boleh gak? Nah mbaknya bilang boleh, nggak apa-apa, asalkan tempat itu kamu tahu gitu loh, maksudnya nggak mampir-mampir kemana-mana, yang penting pulang ke rumah tek gitu loh udah. Akhirnya mereka mengiyakan, terus menerima ujangan dari mbahnya tersebut. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk pulang friends. Pulanglah mereka dari base camp. Nah pulang, si Rania ini dianterin dulu sama ketiga temennya ini ya kan, karena emang si Rania ini boncengan sama si Lia, dianterin dulu pulang, memastikan kondisinya aman. Akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing fresh, dan alhamdulillahnya nggak ada kejadian apapun. Jadi gitu friend ceritanya. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf friends ya. Sebisa mungkin bakal gue perbaiki terus ya kan, sedikit demi sedikit ya kan friends. Nah buat kalian nih yang mau ngirimin cerita horornya atau pengalaman mistis kalian, bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya. Oke. Apabila gue punya kesalahan tolong dimaafin ya friends ya. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.